Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 MIPA, ini saya berikan contoh perhitungan titik belok. Nanti di akhir juga saya kasihkan kecekungan selang yang mana atau interval yang mana. Silakan diperhatikan baik-baik, soal seperti tertampil. Ya, silakan diperhatikan. Ada sebuah fungsi dan diketahui rentangnya atau selang atau intervalnya. Bagaimana cara menentukan titik beloknya? Caranya sama persis dengan menentukan titik balik. Tapi kalau titik balik menggunakan turunan pertama, titik belok menggunakan turunan kedua. Baik, pertama semisal kita tulis lagi soalnya seperti apa. Seperti ini saya tulis, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah menentukan turunan pertama dari fx atau f aksen x. Caranya seperti ini. 6 diturunkan 0, 3 kita tulis lagi, kemudian sin kita turunkan menjadi cos, kemudian yang hijau ini, pi per 12x plus pi per 2 kita turunkan berdasarkan x, hasilnya adalah pi per 12. Saya tuliskan di depan. Oke, dilihat warnanya ya, warnanya sudah saya sesuaikan. Kemudian setelah mendapatkan turunan pertama, maka kita turunkan kembali sehingga menjadi turunan kedua seperti ini. Jadi 3-nya masih tetap, pi per 12-nya masih tetap, kemudian cos diturunkan menjadi min sin atau negatif sin, saya tulis minnya di depan seperti ini. Kemudian yang hijau pi per 12x plus pi per 2-nya saya turunkan lagi, hasilnya adalah pi per 12, saya taruh di sini. Oke, kemudian kita sederhanakan saja menjadi hasilnya adalah min tetap 3 sama 12-nya kita sederhanakan ya. Jadi saya coret semisal. Coba saya coret terlebih dahulu. Bentar. 3 sama 12, yang 12-nya dicoret menjadi 4. Seperti ini ya. Kemudian berarti kan minnya tetap pi kalikan pi per 12, 4 kali 12, 48. Sin dan belakangnya kita tulis kembali. Inilah turunan keduanya. Nah, turunan kedua ini nanti yang dipakai untuk pengujian ya. Kalau misalkan di interval kecekungan. Oke. Setelah ini langkah yang berikutnya adalah karena kita menentukan titik belok, kita sama dengankan dengan 0. Ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Min pi kuadrat per 48 dan seterusnya. Yang ini ya, sama dengan 0. Karena kita maunya adalah sin sama dengan 0, sin sesuatu sama dengan 0, maka yang depan ini kita hilangkan dengan membagi dengan min pi kuadrat per 48. Hasilnya seperti di sebelah kanan ini. Nah, kemudian yang 0 kita ubah menjadi sin. Maka sin berapa yang nilainya 0? 0 adalah sin 0. Maka hasilnya seperti ini. Setelah ini yang dilakukan adalah kita coret kembali. Nah, coretnya seperti apa ya? Biasa kita coret. Nah, setelah dilakukan pencoretan seperti ini, maka hasilnya adalah maka ke 1 pi per 12x plus pi per 2 ditulis sama dengan 0 derajat plus K kali 2pi. Atau biasanya kan K kali 360 ya. Kalau 360 kita ubah saja ke pi saja supaya sama dengan yang depannya. Nah, maka plus pi per 2-nya kita pindah. Nanti bisa. Atau sebelum itu kita cari maka 2-nya dulu. Maka 2 dulu hasilnya seperti ini. Kalau sin itu kan 180 min alfa sama alfa kan. Nah, ini kan 180 min alfanya berarti pi min alfa, pi min 0. Ini kan alfa nih, yang 0. Seperti itu. Dan sekarang kita hitung yang ini. Yang pi per 2-nya kita pindah menjadi ke sebelah kanan ya, menjadi pi per 2. Seperti ini. Supaya ini hasilnya X saja, maka kita bagi dengan pi per 12 depannya ya. Maka hasilnya yang depan X, yang ini menjadi min 6, yang belakang menjadi K kali 24. Kalau bingung perhitungannya seperti apa, nih kita
saya buatkan perhitungannya di awan ya. Min pi per 2 per pi per 12 sama dengan yang bawahnya pi per 12 ini naik ke atas. Ya, pembagian menjadi perkalian, maka ini naik ke atas, dibalik menjadi 12 per pi. Pi sama pi-nya dicoret, 12 sama 6-nya dicoret kan 6. Berarti ini min 6, seperti itu. Kemudian, setelah kita dapat, kita masukkan nilai K-nya yang ungu ini ya. K-nya kita ganti sesuai supaya nanti masuk di antara 0 sama 21. Kita masukkan K-nya 1, hasilnya adalah 18. Maka 18 ini masuk ya di rentang atau selangnya. Oke, itu untuk perhitungan maka 1. Untuk perhitungan maka 2, kita lanjutkan. Tadi kan seperti ini ya. Nah, pi per 2-nya kita pindah menjadi min pi per 2. Pak, nolnya kemana, Pak? Nolnya kan tadi pi min 0 ya, pi. Jadi bukan nggak kemana-mana, tapi sudah dikurangkan. Oke, setelah ini, pi min pi per 2 bagaimana cara ngitungnya? Disamakan penyebut pelajaran SD ya. Maka hasilnya, karena di sini per 2, di sini jadi per 2. Atasnya dikasih 2 juga. Jadi 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Seperti ini. Nah, supaya yang depan ini X saja, maka pi per 12-nya kita bagi semuanya menjadi dengan pi per 12. Hasilnya adalah yang depan X, yang ini 6, dan ini K kali 24. Sama perhitungannya dengan yang tadi ya. Seperti ini. Bisa di-pause kalau misalkan mau lihat perhitungannya dengan cermat. Nah, kita masukkan nilai K-nya di bagian sini kan, yang saya warnai ungu, hasilnya adalah 6. 6 ini masuk di selangnya tadi ya. Selangnya adalah 0 sampai 21. Nah, udah, kalau ditanyakan titik belok, tinggal kita simpulkan saja. Kesimpulannya adalah seperti ini. Titik beloknya di X sama dengan 6 dan X sama dengan 18. Kalau soalnya dalam bentuk cerita, tinggal dibuat kesimpulan sesuai dengan ceritanya. Ini kalau menentukan titik belok. Pak, bagaimana kalau misalkan diminta menentukan kecekungan, yang cekung atas, cekung bawah gimana? Maka setelah perhitungan 6 ini jangan langsung disimpulkan, tapi setelah 6 ini kita lanjutkan ke langkah yang lain. Seperti apa, Pak? Silakan perhatikan. Nah, tadi kan kita lakukan pengujian ya, langkah berikutnya kita lakukan pengujian. Pengujiannya ke F double aksen. F double aksennya kan ini tadi kan. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita buat dulu garis bilangannya. 0 sampai 21 kan selangnya. Kemudian 6 dan 18 itu adalah titik beloknya kan. Nah, kita taruh di sini. Kita pilih satu titik yang bukan 0, bukan 6, bukan 18, bukan 21. Kita pilih. Misalkan kita pilih saja 2. 2 ada di sini ya, kita pilih. Maka 2 ini kita masukkan ke X. Nah, sorry, ini harusnya 2 ya. Yang ini lupa saya ganti. Coba, ntar saya ganti dulu. Nah, ini harusnya 2. Sorry, saya lupa ganti ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tinggal masukkan semuanya aja. Tinggal kita hitung-hitung lah. Apa? Ya, perhitungannya kalau bingung, yang pi sin seperti ini kita ubah ke derajat, nggak apa-apa. Ini kan pi per 12 kali 2 plus pi per 2. 12 sama 2-nya dicoret. Jadi pi per 6 plus pi per 2. Berarti 30 tambah 90. Berapa itu? 120. Jadi di sini kita menghasilkan min pi kuadrat per 48 kali sin 120. Nah, berapa ngitungnya? Kalau ngitungnya kita bingung, kita nggak usah ngitung hasilnya. Kita lihat positif negatifnya saja. Yang depan ini yang ungu kan dia negatif. Sin 120 itu positif. Kenapa, Pak, bisa positif? Sin 120 kan kuadran kedua. Sin di kuadran kedua itu positif. Seperti itu ya. Pelajaran kelas 10 ini. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah,
Karena kita tadi sudah memilih X sama dengan 2, hasilnya adalah hasilnya adalah negatif, maka di sini kita kasih negatif seperti ini. Ingat ya, selang-seling ya, kebanyakan ya. Kita langsung saja di sini positif, di sini negatif. Nah, sekarang kita ingat teorema kecekungan. Kalau negatif, dia cekung ke bawah, positif cekung ke atas, negatif cekung ke bawah seperti ini. Nah, tinggal kita simpulkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah cekung ke atas. Gimana cekung ke atas? Di sini kan? Cuma 1 ya. Berarti langsung aja. 6 kurang dari X kurang dari 18. Ini adalah selang kecekungannya. Antara 6 sampai ke 18. Nah, kalau cekung ke bawah ada 2 kan? Berarti kita pakai atau ya. Yaitu yang pertama adalah 0 kurang dari X kurang dari 6. Atau yang kedua adalah 18 kurang dari X kurang dari 21. Seperti itu untuk menentukan kecekungan. Oke, saya buat semudah mungkin. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan diulangi lagi videonya, dimundurkan ke belakang. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan boleh ditanyakan di komen atau kamu tanyakan di grup Q&A, nggak apa-apa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.